Lagi heboh nih berita viral kedubes Malaysia yang pasang poster besar ajakan untuk warga negara Indonesia berobat ke Malaysia karena harganya terjangkau. Emang iya? Nah, kemarin di FYP aku tuh lewat berita ini. Kedubes Malaysia terang-terangan untuk ngajak WNI untuk berobat ke Malaysia karena harganya terjangkau. Dan ini buat adanya pro dan kontra atas dipasangnya spanduk ini yang terang-terangan di depan kedubes. Tapi kalau kata pemerintah sih mereka itu memasangannya secara legal. Itu sah dan nggak melanggar ketentuan. Jadi promosi tersebut akan dianggap melanggar etik kedokteran kalau mereka menyantumkan detail harganya. Dan memang sebenarnya pilihan pergi berobat ke luar negeri itu memang pilihan masyarakat. Sebenarnya hal ini udah pernah aku bahas sih waktu itu tentang potensi hospital tourism di Indonesia. Kebetulan waktu itu aku bareng narasumber lainnya bersama para mahasiswa UI diskusi tentang pentingnya wisata sambil berobat di Indonesia. Banyak hal yang kita bahas waktu di sana, salah satunya gimana sih cara dan strategi untuk bisa menarik warga lokal sendiri berobat dan berwisata di negara kita. Aku sebagai warga negara yang pernah berpengalaman langsung berobat di Malaysia dan Singapura merasakan memang di Indonesia tuh dalam hal kesehatan masih agak kurang. Tapi emang ini dipengaruhi dari banyak faktor dan itu semua saling berkaitan. Dan menurut data saat ini memang rasio dokter adalah problem terbesar kita. Dan di sisi lain mungkin regulasi obat di kita dengan negara lain itu juga berbeda. Tapi dari semua itu yang aku harapkan Indonesia bisa lebih maju dalam hal hospital tourism. Dan seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal. Jadi kalau kamu pilih berobat di Indonesia atau di luar negeri, coba komen ya. Ini dia 5 alasan kenapa aku pilih medical check up di Allen Hospital Pinang. 5 alasan medical check up di Pinang. Kali ini aku kasih alasan kenapa aku memilih Allen Hospital daripada rumah sakit yang lain. Sebenarnya alasan utama yang paling mudah adalah karena rumah sakit ini tuh agennya banyak. Karena banyaknya agen di Indo, jadi memudahkan orang awam kayak aku yang awalnya belum tahu sistem kesehatan di Pinang jadi lebih mudah dan terbantu. Tugasnya mereka tuh ngurus semua mulai dari proses perencanaan medikal sampai segala urusan keperluan saat kita di sana. Yang kedua, 90% pasien di sini tuh orang Indonesia. Jadi tenaga medis di sana sudah terbiasa menangani pasien Indo sehingga komunikasi jadi lebih lancar. Ini membuat pasien jadi lebih nyaman. Ketiga, reputasinya itu udah terkenal di kalangan internasional. Punya sertifikasi dari GCI atau Joint Commission International, yaitu standar akreditasi global yang hanya diberikan kepada rumah sakit yang punya kualitas pelayanan kelas dunia. Keempat, spesialisasi dan tim dokter yang berpengalaman, serta mereka punya fasilitas medis yang lengkap dan modern. Jadi, buat proses diagnosa itu jadi akurat dan cepat. Dan yang terakhir, lokasi yang strategis di pusat tengah kota dan punya harga yang bersaing dengan rumah sakit sejenisnya. Bisa dibilang di sini tuh punya fasilitas premium dengan harga yang kompetitif. Tapi aku nggak bilang rumah sakit lainnya mahal ya. Itu semua kembali ke preferensi masing-masing orang. Tapi menurutku pelayanan di sini tuh buat pengalaman medical check up aku menyenangkan, jadi sulit untuk ditolak. Nah, sekali lagi ini preferensi masing-masing orang. Kalau kalian mau berobat ke rumah sakit lain boleh banget. Tapi coba deh kalian komen dong selama ini sudah pernah berobat ke rumah sakit mana aja di Pinang dan kenapa pilih di sana. Jadi sehat-sehat ya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat sore, selamat berbahagia. Masih bersama Bang Toha Mersing yang akan mereaction sebuah video terviral terhangat. Rame orang Indonesia yang lebih memilih berobat ke Malaysia, terutama ke Pinang. Karena jarak antara Pinang dengan Indonesia memang begitu sangat dekat. Apalagi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin tinggal di daerah Sumatera. Kemudian mbaknya memberikan pandangan tentang sebuah poster yang terpasang di depan kantor kedutaan besar Malaysia di Jakarta yang mengajak orang Indonesia untuk berobat ke Malaysia. Dan itu tidak melanggar aturan dan tidak melanggar hukum atau legal. Kemudian mbaknya juga sudah berpengalaman berobat ke Malaysia, Singapura. Menurut mbaknya ada beberapa yang perlu dibenahi oleh rumah sakit yang ada di Indonesia. Ya mungkin dari segi faktor-faktor lain lah. Intinya seperti itu. Harapan mbaknya juga sama seperti harapan saya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa berjaya seperti Malaysia membangun wisata medis. Kemudian di sini saya juga ingin membahas kenapa orang Indonesia lebih suka liburan ke negara tetangga daripada liburan di negara sendiri, dan juga kenapa lebih memilih berobat ke negara tetangga. Di antara salah satunya, menurut dari cerita mbaknya, rumah sakit yang ada di Pinang sudah merupakan salah satu rumah sakit yang kelas dunia. Dan pasiennya 90% orang Indonesia. Wow, begitu banyak banget ya.
pasien Indonesia yang lebih memilih berobat ke Malaysia? Ya mungkin tentu beberapa alasan. Sebenarnya kalau ingin berobat kemanapun, semua itu tergantung hak masing-masing ya. Mungkin karena berobat di Indonesia belum sembuh juga, kemudian melakukan sebuah usaha untuk berobat ke negara tetangga demi mendapat kesembuhan. Kira-kira seperti itu dari segi pandangan saya. Kemudian kenapa sih orang Indonesia juga lebih memilih berwisata di negara tetangga dibandingkan berwisata di negara sendiri? Kalau dari segi pandangan saya, tiket pesawat yang ada di negara kita, meskipun masuk terbang ke wilayah daerah Indonesia sendiri, itu tergolong sangat mahal. Harapan saya untuk Menteri Pariwisata harusnya bisa memainkan harga tiket. Bagaimana caranya supaya harga tiket lokal ini murah? Ya kalau harga tiket lokal saja mahal, pastinya orang Indonesia juga akan lebih memilih berwisata ke negara tetangga. Kan tiketnya murah. Jujur ya, saya sendiri bolak-balik ke Malaysia, itu tiket Malaysia-Indonesia memang begitu sangat murah. Dibandingkan kalau saya lihat tiket lokal, ke Batam ke Surabaya itu kadang-kadang itu lebih mahal. Sedangkan kalau saya terbang dari Malaysia langsung Surabaya itu sangatlah murah. Jadi kalau dari segi pendapat saya, tiket juga sangat berpengaruh kenapa orang Indonesia tidak mau berwisata di Indonesia sendiri. Oke, di edisi video kali ini, sahabat-sahabat Kusuma, Kuala Lumpur juga masih menjadi primadona wisata. Kuala Lumpur masih menjadi primadona wisatawan Indonesia. Dari mulai kalangan anak muda hingga para keluarga. Nah, untuk teman-teman, di edisi video kali ini, ada sebuah cerita dari mbaknya yang katanya hampir kapok. Hampir kapok itu kalau dalam bahasa Melayu itu hampir tidak mau lagi ke Malaysia karena kecewa akan hal ini. Kok bisa seperti itu? Padahal Malaysia selalu menyajikan hal-hal yang begitu sangat menarik bagi para wisatawan. Bahkan untuk makanannya saja menjadi salah satu perhatian dunia. Karena makanan yang ada di Kuala Lumpur beraneka ragam. Wow, ini jelas-jelas kalau mbaknya daripada Indonesia ngomong seperti itu, kira-kira ada apa? Oke, sahabat-sahabatku semua, daripada penasaran, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Hampir kapok dan gak mau datang ke Malaysia lagi karena gak tahu tentang hal ini. Waktu aku datang ke sini bertepatan dengan perayaan Hari Kebangsaan Malaysia atau biasa dikenal dengan Hari Kemerdekaan. Dan info dari warga lokal Malaysia, cuti di sini itu sampai 4 hari. Karena cuti yang lama itu bikin semua jalan macet dan imbasnya semua jadwal bus yang udah aku pesen delay. Pulang dari Genting seharusnya jam 7.30 malam, delay jadi jam 9.30 malam, dan bus pulang dari Melaka seharusnya jam 7 jadi jam 10 malam. Karena memang banyak warga lokal Malaysia yang berlibur antar kota juga. Lesson learned, gak lagi-lagi deh keluar negeri tanpa cari tahu tanggal hari kemerdekaan, soalnya dan ini mbaknya wisata di Malaysia. Bagaimana kesan-kesannya? Apakah kecewa? Makan terus mbak. Enak-enak makanannya ya mbak ya. Wow. Jus mangga. Ini minggu jusnya ada potongan mangganya. Menyerah dan pakai tangan. Ini kebabnya so big, so. Dagingnya weh. Look ke dagingnya. Benar-benar surganya makanan. Aneka jenis makanan semuanya serba ada. Di sini tuh worth it tiket. Worth it, puas. Lupa udah habis. Baru nampak dia udah habis. Mari kita coba nih chicken strip. Ini albaik. Ini kalau ke Malaysia mesti hati-hati ya. Lepo. Karena apa? Chicken pada umumnya sih.
takut pulang-pulang jadi naik berat badannya. Oh, nasi kandar, wow. Nah, ini yang namanya nasi kandar. Koridor ini ayam nggak tahu namanya apa. Cumi, udang, pari. Nasi kandar merupakan salah satu hidangan favorit yang wajib Anda coba ketika ke Malaysia. Tidak berpasir, santai saja. Mbaknya saja tidak ngomong berpasir loh, ya kan? Puasa di sini. Enak mbak, mantep. Sampai lahap betul. Minumnya es Bandung. Bukan berarti dari Bandung, sahabat-sahabatku semua. Benar-benar Malaysia merupakan salah satu destinasi wisata makanan terbaik. Apa ini? Bakso juga ada. Kamu kira bakso di Indonesia saja? Di Malaysia juga ada bakso. Dagingnya terasa pol, enak. Bakso, mie ayam, makanan Indonesia di Malaysia semuanya ada, serba lengkap. Maka tak heran Malaysia selalu dijuluki surganya makanan. Aneka jenis makanan di seluruh dunia semuanya serba ada. Ini roti yang sangat terkenal, viral banget di Indonesia. Katanya sih roti daging. Kita dikasih free rice cake, ngambilnya di sini. Mari kita coba yang menteri panjang-panjang tadi. Roti daging yang sangat viral, selalu menjadi daya tarik para pelancong. Mie tari ini juga terkenal, viral. Cewek-cewek Indonesia atau mbak-mbaknya daripada Indonesia hampir menyesal berwisata di Malaysia dikarenakan hal ini, yaitu di hari kemerdekaan ketika beliau sampai di Malaysia. Kemudian beliau mengeluhkan terkait transportasi yang tertunda. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit komentar buat mbak-mbaknya mungkin yang tidak pernah datang ke Malaysia, kemudian baru kali pertama datang ke Malaysia ternyata bertepatan dengan hari kemerdekaan. Tentunya mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Karena di Malaysia saat hari kemerdekaan semua warganya itu biasanya balik kampung, kemudian ada juga yang merayakan hari kemerdekaan di pusat kota Kuala Lumpur, ya kan? Jadi kalau mungkin ada kendaraan yang tertunda atau hal-hal lainnya, ya maklum saja mbak. Sama di Indonesia kan kalau hari kemerdekaan juga sibuk atau bisinya minta ampun. Kemudian mbak-mbaknya yang berwisata di Malaysia juga menikmati sebuah makanan yang sangat viral di Malaysia yang selalu menjadi idaman para pelancong ketika datang ke Malaysia. Di antaranya seperti nasi kandar, kemudian roti daging, kemudian mie tari, itu juga sangat viral di media sosial Indonesia. Bahkan selalu menjadi perbincangan hangat dan selalu banyak orang-orang yang berkomentar ketika ingin ke Malaysia, ingin mencicipi makanan yang ada di pusat kota Kuala Lumpur. Memang bab soal makanan Malaysia luar biasa. Nah, untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia barangkali berobat ke Penang ataupun mau berwisata ke Penang, jangan lupa singgah di sebuah kedai yang menjual mie goreng. Nah, mie gorengnya ini dengan di Indonesia beda, sahabat-sahabatku semua. Kalau mie goreng di Malaysia, cara penyajiannya pun juga berbeda dengan di Indonesia. Mungkin kalau mie goreng di Indonesia itu bumbunya hanya menggunakan istilahnya apa ya, biasa-biasa lah. Paling-paling seperti sos ayam, kemudian digeprek dengan bawang. Tetapi kalau di Malaysia beda. Langsung kita reaction videonya seperti apa mie goreng Malaysia, biar kita sama-sama saling mengetahui satu sama lain. Mie goreng Penang. Langsung dikonsang-kanseng dan mie goreng
yang ada di sini, mie-nya ini berwarna kuning. Biasanya kalau untuk mie goreng itu tipenya tipe-tipe agak basah sikit-sikit ya. Jadi jarang mie goreng yang kering. Ada yang dicampur dengan potongan sotong atau cumi, ataupun juga potongan daging ataupun ayam. Tengok, bedakan mie goreng Indonesia dengan mie goreng yang ada di Malaysia. Daripada channel Makan Garuda Studio ya kalau tak silap. Di sini ada Medan Sur. Kita lihat seperti apa cara penyajian mie goreng yang ada di Penang, Malaysia. Seperti ini penampakan kedainya. Pasembur, mie rebus mie goreng. Pasembur itu kalau di Indonesia kurang lebih mirip-mirip seperti rujak. Dikonsang-kanseng dulu. Kita lihat cara penyajiannya, cara masaknya. Mie-nya dicelupin ke air panas dulu. Kalau di Malaysia, mie-nya itu besar-besar. Pagi buka apa dek? Pagi ya. Pagi tak ada. Dia kalau Isnin sampai Jumaat pukul 2. Kalau Sabtu Ahad pukul 12. Oh. Sabtu 2. Ya. Sabtu Ahad Sabtu 12. Ya. Sampai petang lah. Ya, okey. Sampai habis ya? Sampai habis. Ya. Jadi kalau di Penang ini makanan yang paling terkenal adalah nasi kandar, mie goreng, pasembur. Campurannya juga cukup lumayan banyak ya. Konsang-kansreng, terus diapain lagi? Sudah jadi. Wow. Aroma harunya sampai ke sini. Char kway teow juga merupakan salah satu makanan yang paling populer di Penang. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang berkunjung ke Penang boleh dicoba char kway teow Penang. Dan char kway teow Penang itu juga ada juga yang non halal. Maka sahabat-sahabatku, jika mungkin sedang berkunjung ke Penang, harus pastikan cari yang halal untuk yang beragama Islam. Kalau ragu-ragu, boleh ditanyakan sama penjualnya. Tengah buat apa lagi nih abangnya? Kalau tadi habis buat char kway teow, sekarang buat mie goreng lagi. Jadi untuk bumbu-bumbu kuah siramannya itu agak cukup lumayan banyak sahabatku semua ya. Mungkin ini rahasianya kenapa char kway teow kemudian mie goreng yang ada di Malaysia begitu sangat viral. Bumbu-bumbunya. Dan seperti ini penampakan gorengan yang ada di Malaysia. Ini nampaknya akan buat pasembur, atau kurang lebih mirip-mirip seperti apa ya, kalau dibilang itu seperti gado-gado lah kalau di Indonesia. Pakai telur, pakai sambal kacang juga loh. Pakai mie,
Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, sekilas cuplikan video tentang makanan yang ada di Malaysia, khususnya di daerah atau di negeri Penang. Mie goreng, char kway teow, pasembur, nasi kandar merupakan salah satu makanan yang paling populer di Penang. Mungkin untuk sahabat-sahabatku juga boleh mencobanya barangkali tengah berobat di Malaysia sambil jalan-jalan, sambil menikmati kuliner khas yang ada di Malaysia. Nah, cukup sekian informasi videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan hiburan dan juga informasi buat para sahabatku semua. Dan tentunya mari kita saling mempererat tali persaudaraan, saling berkomentar, saling membangun, saling menginspirasi, ya kan? Jangan berkomentar saling menghujat satu sama lain, tidak baik sahabat-sahabatku semua. Jadi pada intinya kita berkongsi informasi yang positif-positif supaya kita juga sama-sama saling mengetahui. Dan teruntuk sahabat-sahabatku juga boleh langsung follow akun media sosialnya Makan Garuda Studio jika ingin infonya lebih lanjut tentang makanan-makanan yang ada di Malaysia. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua.